Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Semoga tetap berada dalam naungan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mengenal khalayak media massa, media baru, dan audiens aktif. Tetapi sebelum itu, perkenalkanlah saya Nabila Warapalupi sebagai moderator sekaligus pemateri dan kedua teman saya Arsyizal Raundra sebagai pemateri 1 dan Muti Iswariah sebagai pemateri 2. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, marilah kita niatkan diri kita untuk mencari ilmu yang baik dan bermanfaat dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh para pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Media massa. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, televisi, dan film. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan, bagaimana hal itu berjalan dan hasil yang dicapai. Karakteristik media massa. Publisitas disebarluaskan kepada masyarakat atau dapat diakses dan dikonsumsi oleh umum atau orang banyak. Kontinuitas, terbit berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbitnya, yaitu harian, mingguan, atau bulanan. Periodisitas, terbit atau dipublisikan secara konsisten atau berkala, contohnya harian atau mingguan atau siaran sekian jam per hari. Surat kabar atau koran biasanya terbit harian, tabloid mingguan, dan majalah bulanan. Aktualitas, berisi hal-hal baru seperti info atau laporan momen terupdate atau berita, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian info terhadap publik. Universalitas, pesan atau isinya bersifat umum, perihal seluruh aspek kehidupan dan seluruh momen di beragam tempat, juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak atau masyarakat umum. Jenis-jenis media massa. Terdapat 3 jenis media massa, yaitu media massa elektronik. Jenis media massa yang isinya disebarluaskan melewati suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Yang kedua, media massa cetak. Media massa cetak dicetak dalam lembaran kertas. Yang ketiga, media online, yaitu media massa yang bisa kita dapatkan di internet atau situs web. Peran media massa di era globalisasi. Media massa mempunyai peran penting di era yang serba modern. Salah satunya, peran penting media massa merupakan sebagai penentu identitas suatu bangsa. Mulai dari perkembangan yang terjadi dalam dunia media massa saat ini, seperti perkembangan teknologi dunia elektronik, pemakaian internet secara luas, dan pemakaian telepon seluler, yang secara tidak langsung memfasilitasi proses globalisasi dalam dunia jurnalistik. Nah, dengan adanya internet atau penggunaan telepon genggam ini yang juga mempunyai fasilitas internet, maka seluruh sesuatu dari dunia luar begitu gampang masuk ke Indonesia. Media baru, yakni sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Sebagai contoh dari media yang sangat mempresentasikan media baru, ialah internet, program TV, film, majalah, buku, surat kabar, dan berbagai jenis media cetak lain yang juga tidak termasuk media baru. Karakteristik media baru. Jaringan network, jaringan yang memiliki fungsi sebagai alat penghubung satu dengan yang lain dalam lingkup yang sempit maupun luas, sehingga sebagai pengguna dapat dengan mudah terhubung satu sama lain dalam cangkupan yang tidak terbatas. Interaktivitas, yakni menandakan sebuah pengguna secara aktif agar dapat terlibat dengan melakukan proses secara langsung pada media, sehingga dapat dikatakan sebagai pengontrol.
Digital. Digital ini sebagai peralihan dari media analog, yang mana media digital lebih modern untuk mengubah data menjadi angka, tanpa perlu mengubah menjadi objek fisik terlebih dahulu. Misal, gambar, teks, suara, dan teks. Kegunaan digital untuk mempermudah dan mempercepat dalam mengakses data. Hipertekstual. Teks yang menyediakan jaringan untuk dapat terhubung dengan teks lain. Media baru ini menggunakan hiperteks untuk mempermudah pengguna untuk mencari informasi yang sama atau berkaitan secara cepat sehingga dapat mengakses informasi lebih banyak. Virtual. Sebuah media baru yang menggambarkan sesuatu yang nyata menjadi virtual. Virtual ini sendiri berarti fitur budaya postmodern, sehingga masyarakat sudah maju secara teknologi karena memiliki aspek pengalaman sehari-hari yang dimulasikan secara teknologi. Simulasi. Media baru ini mengatakan simulasi sebagai imitasi atau representasi. Simulasi dapat menghadirkan proses tiruan, objek atau peristiwa tertentu, atau dalam hal ini, dunia nyata dipresentasikan dalam dunia maya dan difasilitasi oleh teknologi yang digunakan. Tujuan media baru. Tujuan dari media baru ini tidak lain dan tidak bukan ialah mengkonstruksi realitas yang direkayasa oleh sebuah media demi mendapatkan keuntungan secara finansial dari orang-orang yang menggunakan segala komoditi yang ditawarkan oleh media tersebut. Manfaat penggunaan media baru. Yang pertama, media baru dapat diibaratkan sebagai sumber informasi sehingga manfaat ini dapat dirasakan oleh pelajar ataupun mahasiswa. Dengan adanya media baru akan mempermudah mereka dalam mengakses informasi yang akan mereka cari. Selain itu, penggunaan media baru mempermudah mereka dalam mendapatkan e-book atau jurnal. Yang kedua, media baru sangat membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Adanya media surat elektronik, maka akan mempermudah seseorang dalam bertukar informasi tanpa harus bertatap muka terlebih dahulu. Yang ketiga, kemunculan media baru juga dibarengi dengan kemunculan jejaring sosial yang dapat menghubungkan satu individu dengan individu lainnya, walaupun mereka tidak berada dalam satu lokasi yang sama. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya, audiens aktif. Secara harfiah, audiens disebut juga dengan khalayak. Khalayak adalah sekumpulan individu yang memiliki perhubungan dengan media massa, baik media massa cetak seperti majalah harian, umum, jurnal, buletin, maupun media elektronik seperti televisi, radio, film, dan sebagainya. Menurut Fiskus tahun 1979 menyatakan bahwa penelitian khalayak dengan menggunakan studi resepsi dimulai dari asumsi bahwa khalayak merupakan kelompok sosial aktif dan sebagai agen budaya tersendiri dalam menghasilkan makna dari beraneka ragam wacana yang ditawarkan media massa. Khalayak aktif mencari informasi dengan tujuan yang beragam dan lebih memperhatikan konten yang disuguhkan media, kemudian akan memilih media dan program yang sesuai. Khalayak dianggap aktif karena lebih selektif dalam memastikan dan memilih informasi apa yang dapat memenuhi tujuannya dan memuaskan kebutuhannya. Karakteristik khalayak. Yang pertama, khalayak cenderung berisi individu-individu yang memiliki ketertarikan untuk berbagi pengalaman dan dipengaruhi bagaimana hubungan sosial antara mereka. Yang kedua, khalayak cenderung besar, yaitu khalayak tersebar dalam berbagai jangkauan sasaran media massa. Yang ketiga, khalayak cenderung heterogen, yaitu khalayak berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai kategori sosial. Yang keempat, khalayak cenderung anonim, yaitu antara individunya tidak saling mengenal. Yang kelima, khalayak secara fisik dipisahkan dengan komunikator. Misalnya ketika kita tengah mengikuti acara pengajian dengan penceramah yang berada di mimbar, maka itu adalah sebuah pemisahan jarak agar komunikasi dapat lebih fokus dengan komunikator.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu hari ini berkah ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.